Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para pelajar, dalam video kali ini saya akan membahas Al-Quran tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis bagian kedua, yakni Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 berkaitan dengan sikap demokratis. Baik, langsung kita mulai saja dan kita awali dengan pembahasan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima, ma ini adalah mad tabi'i karena fathah ketemu alif. Rahmatim ini idgham bigunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Dibacanya, dimasukkan tanwinnya kepada huruf mim dan ditahan 2 harokat atau didengungkan. Jadi rahmatim minal alif lam syamsiyah. Kemudian Allah, lafaz Allah dibaca tebal atau tafhim. Linta ini adalah ikhfa karena nun mati bertemu dengan huruf ta. Linta lahum di sini kalau wasol atau lanjut bacanya maka ada mim mati bertemu dengan waw. Ini disebut dengan bacaan idhar safawi. Bacanya mimnya harus jelas dan tidak boleh mendengung. Walau kungta ini ikhfa karena ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Dibacanya samar dengan mendengung, ditahan 2 rakaat. Faddon di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ghin. Berarti ini bacaan idhar halki. Dibacanya jelas tanwinnya dan tanpa mendengung. Faddon ghalidhal qalbi. Goli di sini mad tabi'i kasroh ketemu ya mati. Ghalidhal alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qaf. Dibacanya jelas alif lamnya. Makanya alif lam qamariyah disebut juga dengan idhar qamariyah. Lang fadu di sini ada nun mati bertemu dengan huruf fa, berarti ikhfa. Bacaannya samar mendengung, ditahan 2 rakaat. Lang fadu di sini mad tabi'i ada domah ketemu wawu mati. Min di sini ada nun mati bertemu dengan ha, berarti bacaan idhar halki. Dibacanya jelas, nunnya tanpa mendengung. Min haulik. Fa'fu anhum di sini adalah idhar halki karena ada nun mati bertemu dengan ha. Nunnya dibaca jelas tanpa mendengung. Anhum wastaghfir di sini ada huruf ro-nya mati, sebelumnya kasroh, berarti ro-nya dibaca tipis. Wastaghfir lahum di sini ada mim mati bertemu dengan huruf waw, berarti idhar sapawi. Jadi mimnya dibaca idhar jelas tanpa mendengung. Jadi dibacanya pendek saja. Wastaghfir lahum wasyawirhum. Sanya mad tabi'i fathah ketemu alif. Wir di sini ada ro mati sebelumnya kasroh, berarti ro dibaca tarkik atau tipis. Hum idhar safawi karena mim mati bertemu dengan huruf fa. Dibacanya mimnya jelas dan tanpa mendengung. Fil alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Faidha dibaca panjang mad tabi'i karena fathah ketemu alif. Azamta di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ta, berarti idhar safawi. Mimnya dibaca jelas dan tanpa mendengung. Fatawakkal 'alallah. Alal alif lam syamsiyah, Allah dibaca tafhim atau tebal. Kemudian apabila berhenti di sini Allah, maka Allah menjadi mad arid li sukun. Inna ini bacaan gunah atau disebut juga gunah musyaddadah karena ada nun bersida. Dibacanya mendengung 2 harakat. Innallaha alif lam syamsiyah dan Allah dibaca tebal atau tafhim. Innallaha yuhibbul alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf mim. Mutawakkilin mad arid disukun. Dibacanya boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6.
Demikian tentang pembahasan tajwidnya. Berikutnya mari kita baca Al-Qur'annya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid maupun makhrijul huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Selanjutnya, mari kita pelajari arti dari surah Ali Imran ayat 159, mulai dari arti perkata. Fa ini biasa diartikan dengan maka. Bi di sini dengan atau diartikan disebabkan. Fabima maka disebabkan rahmatin rahmat minallahi dari Allah. Maka disebabkan rahmat dari Allah. Lingta ini terdiri dari dua kata yaitu kamu bersikap lemah lembut. Kamu bersikap lemah lembut. Yang dimaksud kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Lahum kepada mereka. Hum di sini mereka adalah para sahabat. Walau kunta sekiranya kamu faddon bersikap keras, golidol kolbi lagi berhati kasar, lang faddu tentulah mereka akan menjauhkan diri min haulik dari sekelilingmu. Fa'fu maka maafkanlah anhum mereka atau fa'fu anhum maka maafkanlah mereka wastaghfir lahum dan mohonkan ampun bagi mereka wasyawirhum dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka fil amri dalam urusan itu. Fa'idha fa itu maka idza apabila Fa'idha maka apabila azamta kamu telah membulatkan tekad. Membulatkan tekad itu artinya meneguhkan hati atau mendapatkan keteguhan hati untuk melakukan sesuatu baik sendiri maupun hasil kesepakatan. Fatawakal maka bertawakallah alallahi kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai atau menyukai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya, mari kita perhatikan arti dari surah Ali Imran ayat 159 per ayat. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya, mari kita perhatikan maksud atau kandungan surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka disebabkan dengan rahmat Allah lah kamu Muhammad bersifat lemah lembut terhadap mereka. Dengan penggalan ayat ini kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa bersikap lemah lembut terhadap para sahabat atau pada orang-orang pada umumnya. Dan sikap lemah lembut Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini menjadi tuntunan buat kita bahwa sebaiknya kita mencontoh dari sifat Nabi, salah satunya yaitu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kemudian walau kung tafaddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dalam penggalan ayat ini kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sekiranya Nabi Muhammad itu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah para sahabat akan menjauhkan diri dari sekeliling Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu menjadi tuntunan juga buat kita untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, yakni tidak boleh bersikap kasar maupun berhati keras. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dalam penggalan ayat ini ada 3 perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni pertama, maka maafkanlah mereka. Jadi Nabi Muhammad disuruh memaafkan para sahabat. Kemudian perintah yang kedua, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka. Kemudian wasawirhum fil am, dan yang ketiga, bermusyawarahlah dengan mereka para sahabat dalam urusan itu. Maka ayat ini juga menjadi tuntunan buat kita untuk senantiasa menjadi pemaaf buat orang lain, kemudian senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Jadi selain kita mohon ampun kepada Allah, kita juga dituntun atau disuruh untuk memohonkan ampun untuk orang lain. Maka oleh karena itu ketika kita beristighfar untuk diri sendiri, kemudian untuk orang lain biasanya didahulukan adalah untuk orang tua. Misalkan Allahumma gfirli wali walidayya, atau Allahumma gfir lana wali walidaina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Kemudian wasyawirhum fil amri, dan kita juga dituntun untuk senantiasa melakukan musyawarah, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam penggalan ayat ini Allah menegaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan suatu keputusan atau keteguhan hati untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Maka ayat ini juga menjadi tuntunan buat kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal kepada Allah? Artinya menyerahkan hasil segala sesuatu perkara yang telah kita upayakan atau yang sedang kita upayakan. Berusaha untuk senantiasa merencanakan sesuatu dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan hasilnya diwakilkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari penggalan ayat ini kita mengetahui bahwa Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertawakal. Selanjutnya mari kita simpulkan pelajaran atau tuntunan apa saja atau perintah apa saja yang ada dalam surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, bahwa kita harus mencontoh sikap Nabi. Salah satunya yang ada dalam ayat ini yaitu senantiasa bersikap lemah lembut. Kemudian yang kedua, kita dilarang bersikap kasar dan berhati keras. Karena sikap kasar dan hati keras akan menimbulkan antipati dari orang atau tidak disukai oleh orang. Yang ketiga, kita disuruh untuk senantiasa memaafkan kesalahan, kehilapan, atau kekurangan orang lain. Kemudian yang keempat, kita disuruh untuk senantiasa memohonkan ampun untuk orang lain atau mendoakan kebaikan buat orang lain. Yang kelima, kita disuruh untuk senantiasa bermusyawarah dalam urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemudian yang keenam, kita disuruh untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan, termasuk dalam menjalankan komitmen bersama atau kesepakatan bersama. Kemudian yang ketujuh, kita disuruh untuk senantiasa berupaya untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang Quran surah Ali Imran ayat 159 yang berkaitan dengan sikap demokratis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.